Masuknya Umar pada Islam itu bukan karena mikir. Dia suatu saat pulang, krungu adike maca surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas ta. Allah sebenarnya wal ataka hadis Musa. Itu pokoknya dia tuh kaget. Bagaimana mungkin ada urutan bahasa yang sekian banyak berakhir dengan alif maksurah, cara santri alif bengkong. Iku Sayyidina Umar itu sing biasa di pasar, sering krungu di Arab itu dulu itu ada kontes napa? Syair, ada kontes napa? Idene gawa, kok ana urutan bahasa dengan makna yang terjaga, tapi nganggo not sing akhirnya alif maksurah kabeh. Ma anzalna 'alaikal qur'ana napa? Ditasqa, nganggo alif bengkong cara santri. Illa tasirota limai yahsa tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal arsyis tawa. Ini dene kagak. Sudah gawok secara bahasa, dia ada getaran di bawah. Karena di situ menerangkan zat-zat agung. Misalnya tanzilam mimman khalaqal arda was samawati ula. Bahwa Quran ini turun dari zat yang menciptakan bumi dan langit yang agung. Sesuai umat mikir, lata be uzal ada prestasi disifati ngono. Iki ono pangeran kok duwe prestasi disifati dengan segala keagungan, dengan urutan bahasa, untian bahasa sing ini. Akhirnya Umar masuk Islam. Makanya dalam tarik-tarik masuk Islam Umar itu barokah diwacana surat Toha beadi. Belum lagi kasus Nasara Najran, peristiwa Nasara Najran. Niku ketika diwacana surat Yasin, ini kan nurut, misalnya Yasin pakai terakhir nun, di cara bahasa tajwid mat ari disukun Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Itu sampai sekian ayat tuh pakai mat ari disukun, pakai bahasa yang sama-sama mat ari disukun. Itu dari gawat Nasrani. Tidak mungkin, wong paling cerdas lah itu tidak bisa menyebutkan satu urutan sejarah dengan bahasa yang tetap bernok. Ya, tetap bahasa ini apa? Bernok. Menjaga kafiyah akhir. Misalnya A terus. Zaman dulu misalnya Quran, wa duha wa laili idza tajama wa ta'a rabbuka ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka apa? Fatar. Misalnya akhir surah ya alam nasra laka sadrak wa wada'na anka bisrak. Terus baru panah lagi itu semuanya begitu. Alam nasra laka sadrak wa wada'na anka apa? Bisrak. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka apa? Dzikra. Itu sampai sekian ayat itu mesti notnya sama. Baru ketika batas titik jenuh diganti. Lah unsur-unsur itu orang Arab tidak bisa. Napa boten napa? Boten saged. Kalaupun bisa tidak ada makna kayak Musailamah itu. Lah itu kula nate maca teng biografine seseorang sing masuk Islam. Faktor niku mergo nak maca niku nak ngrungokno sudet, dekne nganggep kaya renungan. Misale lantana lulbir rohatatun fikum mimma tur. Jadi dia misalnya ada orang Arab baca hatatun karena dibaca ikhfa kan dia nganggapnya kayak not tut dalam biola itu hatatun fikum mimma tuhibbun. Itu dianggap not kayak apa? Biola. Dia tidak paham maknanya, tapi dia tertarik. Makanya trennya orang-orang Barat yang masuk Islam mesti kecenderungannya suka musik. Ini sampai bener apa musik. Dan itu sah secara tarik. Tapi tentu tidak sah secara fikih. Mesti dibuamu begitu. Malatul malahi haram. Sing oleh mau terbang tok. Mergo alasane zaman Nabi ku disambut oleh Al-Badri menganggo napa? Terbang. Liyane terbang ora persis Nabi. Nah, kalau tak jawab, terbangin jenengan yo ora terbang sing dienggo riyen zaman Nabi. Nak ora padha mbek Nabi ora usah kudu biola terbangin jenengan nggih benten mbek terbange. Nah, alasane haram perkara beda, masuk padha terbange nggih ben. Paham? Bodoh usah begitu. Saya itu tidak menghalalkan alat malah indah. Tapi yang diijma ulama sebetulnya hanya satu, mempertontonkan perempuan yang rawan fitnah, rawan syahwat. Itu yang pasti diijma ulama. Sebetulnya unsur-unsur yang lain itu masih ringan. Tapi kalau sudah dalam aksi panggung itu ada
tontonan sing pornografi, porno aksi atau yang menjadi fitnah itu yang diijma'i apa? Ulama. Sebenarnya kalau musiknya saja itu masih banyak, mulai dulu banyak ulama yang menghalalkan. Terutama Ibnu Hazm. Ibnu Hazm itu ulama di garis depan yang paling menghalalkan musik. Tapi masalahnya musik di Indonesia kan identik dengan perempuan, sing joget perempuan, misalnya Hadro. Masih nyanyi Mustafa, wong mereka nangis. Baik Mustafa nangis lah, wong mereka nangis. Masih nyanyi kamu aja ngelem Nabi, wong apa nangis. Mau nangis di sopo ya jelas. Nangis di Nabi, apa bojo kurang ngono ya jelas. Penting akhirnya itu apa? Musik itu bukti boleh kalau Ibnu Hazm. Itu sampai dulu ketika iseknya Syekhul Jalaluddin Ar-Rumi itu pakai musik. Sampai wonten tarian Ar-Rumi. Tapi ke dalam masbih ning pangeran, masbih teng pangeran muji-muji pangeran. Tapi kemudian di zaman akhir musik itu memang identik dengan perempuan. Nah itu yang masalah. Dan itu mudah diijma'i ulama kalau sudah menampilkan perempuan. Karena bagaimanapun hukum dasar Islam kan perempuan tidak boleh tampil di depan umum apalagi di panggung. Kemudian yang melihat para lelaki. Tapi kalau masalah alat malahinya itu memang ulama mulai dulu itu khilaf. Nyatanya di Mesir di mana-mana sampai kalau dulu itu ulama-ulama ini biasa pakai tombur, pakai apa ini biasa. Ya, tapi sing tersangka banyak gitar. Mulai di sini ulama itu lucu. Nah gitar itu rasa senang. Mulanya ya, Habib terkenal ngalim pengaruh akeh. Orang gitar tapi nggak origin, ya terkenal. Waduh jamaah ribuan. Ini santri-santri sering datang ke dulu. Hukumnya piye ke sono kiai kok men wiridan nganggo origin. Tapi kalau nak wiridan, ya nak maca subhanallah. Lagi hukumnya origin apa hukumnya subhanallah? Hukumnya apa bisa enak ya? Nak kowe dhewe bingung ora tau hukum ya. Oh, dia takoke wis ngene, piye Gus hukume ngukumi kiai sing wiridan pas sampe main organ. Lha iku krungu pas di sono, ya krungu tenan, berarti ora kultus nggih kula krungu tenan. Lah iya, kowe ngukumi maca subhanallah, apa ngukumi mencet organ. Misalnya, kamu nak ini semua nopo kok sempat mencet organ. Nah, kowe tahu mangan mbek mula-mula eling pengiran, kok sempat nguluk. Kowe sering eling pengiran mbek ngombe, mbek mangan nyamilan. Kowe wong ora kok ekstrem ngono. Iku padu mong peke sing seneng ngukumi wong liya. Iku hobi, iku pancen hobi. Ngukumi wong liya napa? Sebetulnya secara Islam itu tidak usah begitu. Ketika orang lain baik, ya ben baik. Nah elek sing semu ngoten niku ora nganti dina ora mateni wong elek ngoten wae elek semu lah. Ya ben urusane dhewe. Cek hobine kok mikir ngukumi wong liya. Nah itu yang kita ada introspeksi. Sebetulnya kalau kasus musik itu mulai dulu Jalaluddin Rumi itu bisa menciptakan isek lewat tarian apa? Faham itu? Itu mulai dulu. Dan terus sekarang diteruskan oleh orang-orang Syiah, oleh orang-orang NU, orang-orang Muhammadiyah. Juga kalau media supaya Nabi populer ya lewat musik. Uang apal sholawatan lewat tulis, orang lewat hadruan. Dan sebagian kiai curiga gue Syiah orang, tapi kadang populer. Sing darani Syiah lah ya nyetel. Kemudian nyetel santri ini sing hadruan dikuatir karu-karu. Paham ya? Kalau balik ini balik tentang ilmu Quran. Termasuk mukjizatnya Quran adalah menerangkan detail sejarah, tapi tetap jaga apa? Nah, itu gak gampang. Misalnya menerangkan tentang orang munafik. Orang munafik pol kurang ajar, triknya ya kurang ajar. Tapi itu diterangkan tidak pakai prosa, pakai apa? Nah. Misalnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una wa alladziina amanu wa ma ta'una ila ansam wa masyurun. Fi qulubihim maradun fazadahum maradun wa lahum 'adzabun 'alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Ala innahum hum mufsiduna walakin la yash'urun. Bagaimana mungkin sekian ratus ayat ning surat Baqarah rata-rata diakhiri mbek mat ari disukun sing rofa. Sekian ratus ayat dipungkasi mbek mat ari disukun sing bentuke napa? Rofa. Walakin layak urun, walakin layak lamun. Engkau terakhir ya fatakun nar kuntum tak lamun. Mumet tuh, ngarang tenan apa? Tetap menjaga mana? Menjaga apa? Lho cara sampeyan mesti ora usah not-notan.
Orang munafik itu adalah orang yang tukang bodoh, ini tukang ini seranot-notan, pokoknya iso nerangno sifatnya wong napa. Ya itu Quran itu bisa. Lah sisi ini yang orang Arab tidak bisa. Sehingga Quran sering nantang wong Arab, kullu instamatil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'du bi ba'din napa. Nak pancen Quran itu gaweane Muhammad. Lan Muhammad iku manusa kaya kowe. Saiki tandingi wong padha manusane mosok kowe rai. Orang kadean dari pangeran. Bareng-bareng. Kadean mungkin untuk pas-pasan. Dan pangeran nantangi kok bareng. Nyatane ra iso. Zaman Nabi Muhammad lae Quran ora ono kesaingan. Mergo enggak mudah menerangkan makna yang komplit dengan bahasa yang tetap bersaja. Ini pancen luar biasa. Pulau mulai cilik ini ngaji Quran. Nganti saat ini itu hebatnya aneh. Hebatnya aneh. Sampai sekarang orang-orang yang gede Quran itu tidak bisa. Misalnya inna atena kal kautsar fasoli rabbika napa wan hari nasani akan napa welak. Milih rok ping 3 nak rukun ngelu sirahe. Pemene surat Baqarah ku trene. Sampeyan atau mikir apa nerang ngenteni itu. Trene surat Baqarah ku rak 2 juz setengah. Ya 2 juz setengah. Iku trene rata-rata ku mat ari disukun kabeh. Dan mayoritas mat ari disukun sing rofa. Yasurun ya'lamun. Sakmono iki qalilam yu'minun. Wa qalu qulubuna qulubana yu'minun sampai. Itu bayangkan sekian ratus ayat trennya pakai matahari disukun yang rofa tanpa mengurangi mutu makna. Rata-rata orang nak bersaja kan mengurangi mutu makna. Misalnya tak gedong kemana-mana itu kan sudah jelas. Wah, pokoknya podo kata-kata ini tapi maknanya kan apa? Orang jelas. Pokoknya lagu sing itu malah jelas. Lah Quran itu bisa menjaga keutuhan makna, tapi lafaznya tetap nopo bersaja. Sampai Quran cerita kul fa'tu bi asri suwari mislihi muftaroyatin ing kuntum nopo shadiqin. Wes wong kafir nak nyangka Quran karangane Muhammad ora usah nyanyi 30 juz. Saiki wae mau 10 ayat dari pengiran nopo mau bi asri nopo suwari. Saiki 10 wae ora usah 30 juz. Paham ya? Niku wis bahkan nak ngendikane ulama-ulama ora usah 10 surat, 3 ayat ae. Mergo aqallul surat itu 3 napa? Ayat. Sal inna atayna kal kautsar fasoli rabbika napa? Wanhar inasani agawal atar. Wes nak ra iso 10 surat, 3 ayat. Makanya ulama-ulama nafsiri Quran napa? Al-mu'jiz bi aqsari suratin dengan surat paling pendek. Nyatane Musailamah al-Kadzdzab di order Amr bin As zaman kafir, di order Abu Sufyan zaman kafir. Iku di order ra sanggup, iku mau tetang al-filu mal-fil wa ma adroka mal-fil lahu qurtumun tawil wa zailu napa kafir. Bareng nyanyi alam nasroh ad-dibda umat dibda sama adroka dibda malah bakat kodok. Mergo nyanyi alam nasroh laka sodroh wawadona angka wisroh ben note podo ad-dibda umat dibda wama adroh apa dibda terus dari apa wis lereni wong iki nyanyi Muhammad malah ke bakat kodok mergo dene duduhe mau golek lapat sing akhire mirip alam nasroh laka apa mal ad-dibda umat dibda wama adroh apa ora karo-karo. Paham? Jadi makanya sampai ngertos kenapa Allah sering begitu bangga nyebutno Quran itu asli kok aku. Nak kowe ora percaya saiki. Yes. Dan itu diulang-ulang di Quran. Yang paling ekstrem ya ayat niku kul la ini sama. La ini sama itu umpama berkoalisi. Kelompok manusia berkoalisi dengan kelompok jin. Ala ayatul bimisli hadzal Quran. Ngarang Quran itu tetap layak tuna mesti. Senajan to walau kana ba'dhum li ba'din senajan to saling bau membau. Kan luar biasa Quran. Wis gampang sampean ada sama surat Baqarah. Golek not akhire padha kan. Nak ganti ke padha terus. Misalnya ya alif maksura. Waktu hawalai saja alif jengkong. Terus mawat ka karo buka ama. Qala walal akhiratu khairul lakam nal ula wala safayuti karo buka apa. Fatar tu alam ganti manfaat wa jataka dolam faedah wa jataka ilan fasna pun.
Itu sampai 7 pakai alif maksuro. Terus fa'amal yatima fala taghar wa amma sa'ilan apa fala tanhar. Itu 2. Terus ditutup wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu kalau dalam ilmu sastra penutupan kata itu harus pakai lafaz-lafaz mahmus, lafaz-lafaz yang ringan. Dalam teori tajwid, fa itu termasuk huruf hamzah, huruf yang enggak boleh dibaca secara keras, harus lirik. Sehingga nada fahaddits itu mirip dengan bentuk-bentuk alif maksurah yang di depan. Pemenang nak diwaca model mu'ammar. Kula auzu birabbinis malikinis ilahinis malah dadi malah kabeh. Untung kira ae kita malah memajri hatok. Paham ya? Terus niki kula cerita ben sampean dong kenapa orang-orang non-muslim yang tidak paham Quran dan yang tidak pakai analisis empirik itu banyak yang iman karena mendengarkan ayat-ayat Quran. Dan setelah iman tren mereka mesti seneng apa? Musik. Mulane niki kiai-kiai fikih sing ngaji kula niki, nggih monggo tetep fikih, tapi ora usah kotok teman-teman. Wis hukum ya hukum, tapi kudu ngakoni fakta saja. Fakta saja. Ojo terus bergitaran lho, ojo wong kiai kok gitaran. Santri gitaran ora penting iki biasa mawon artine. Sing gitaran ben gitaran, sing jelas di ijma ulama itu masalah tampilan perempuan. Iku sing mesti di ijma apa? Kalau masalah alatul malah itu mulai dulu hilang. Dan yang paling melawan diharamkan itu jenenge ulama Ibnu Hazm. Wow, Ibnu Hazm tak ngamek oleh bela alat malah. Aisyah wae tau digendong Nabi zaman umur 9 tahun. Delok wong Yaman sing main alat musik kopo. Dan itu jelas gak kendang. Yo kok roh riwayat ora kendang. Mbok dhewe bocah. Suame duwe riwayat sing aneh-aneh. Ibnu sinten? Nah, kene ngalalo ora perkara ora dalile. Mergo bingung ya nyekel gitar dhewe. Dadi ora pati halal digo bingung. Ora pati halal nglakoni mergo napa? Bingung. Iku harame perkara bingung. Mun kula terusaken. Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Wa ma kana lan ora ana sapa an-nasu manusa illa ummatan kecuali mu sak umat wahidatan kang siji. Sebetulnya manusia itu pada satu pemikiran, satu alur agama. Ala dinin tegese ngatasé tatanan agama wahidin ingkang siji. Wa wa dinun wahid iku al-Islamu ku nyerah ning Allah Subhanahu wa taala. Al-Islamu iku tunduk ning Allah. Milladun agama mulai Nabi Adam ila Nuhin tumeka maring Nabi Nuh. Wakiralan didawono min ahdi Ibrahim saking mulai Nabi Ibrahim ila Amr bin Luhai tumeka maring Amr bin Luhai. Faktalah mongko padha sulaya sapa anak bi ansabata gambar sing tetep sapa badin sebagian wa kafarolan dadi kafir sapa badin sapa sebagian walau la kalimatun go umpama ora ana te kalimat sabakot kang wis tetep utawa kang wis dhisik apa kalimat mirrobika sang pengiran sira kita sir jazai kelawan ngasono piwales wilayah bercamat tumeka maring dina kiamat laku dia kene den putus sapa bena antarané anak ayen nasi tegese manusa dunya ing dalam dunya Fima ing dalam perkara kanu kang ana sapa anas ing dalam mayit yahtalifuna iku sulaya sapa anas. Minat dini saking urusan agama. Bisa dibil kafirina kelawan nyiksa wong kafir. Wa yaquluna padha ngucap sapa kafir Mekah, laula unzila alaihi ayat. Mbok yo diturono hala unzila mbok diturono ali ngatasé Muhammad. Ala Muhammad sing ngatasé Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayat min Rabbi saking pengerane Muhammad. Kama kana kaya ana anbiya minan nakoti saking unta wal asal lantung tongkate Nabi Musa wal yadi lan tangane Nabi Musa sing nak ditokno napa mengeluarkan sinar faida ya beto napa linazir fakum mongko ngucap sira lan maring kufar innamal ghaibu angin sete barang sing gaib aya matri sing perkara go bakal gaib apa mani dibati sing kira-kira kawula aya ambu tegese utahe urusane al-ghaibu lillah kagungane Allah. Wa min ulan setengah sangi al-ghaibu ala ayat utai pira-pira ayat. Fala yati mungkara iso nekakno biha kelan ayat sapa illa gua kecuali Allah taala. Wa inna ma alayya at-tabligh. Lan wa inna ma alayya lan iku ing atase wajib ning ingsun jare Kanjeng Nabi. Aku mau wajib at-tabligh mau wajib nyampeno utawi nyampeno. Fantaziru mongko ngenteni sira kabeh ala-ala ing siksa ilang mukmin lan ora iman sira kabeh. Ini saat temen ingsun ma'akum sertane sira kabeh minal muntadzirina setengah sange wong sing ngenteni kan soal